Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab persamaan garis lurus kelas 8, bagian 1 tentang pengertian persamaan garis lurus dan menggambar grafik persamaan garis. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep persamaan garis lurus dan menggambar persamaan garis lurus. Pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan dengan gradien atau dinotasikan dengan huruf M. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah gradien atau kemiringan garis dan C adalah konstanta. Secara umum, bentuk dari persamaan garis lurus akan memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya memiliki pangkat atau orde tertinggi yaitu 1. Contoh, Y sama dengan 2X ditambah 4. Di sini terdiri dari variabel X dan Y, dan setiap variabelnya memiliki pangkat tertingginya yaitu 1, ya. Kemudian ada lagi contoh yang nomor 2 dalam bentuk 3X dikurang 5Y sama dengan 15. Kemudian yang nomor 3, 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penulisan dari sebuah persamaan garis lurus. Nah, untuk persamaan garis lurus yang ini adalah merupakan persamaan garis lurus dari Y sama dengan 2X ditambah 4. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus, kita akan bahas di slide berikutnya. Menggambar grafik persamaan garis. Untuk menggambarkan grafik suatu persamaan garis lurus pada diagram kartesius dapat dilakukan dengan mengetahui minimal terdapat 2 titik yang dilalui grafik tersebut. Hal ini sesuai dengan aksioma bahwa melalui 2 buah titik dapat dibuat tepat satu garis. 2 titik ini dapat ditentukan dengan mengganti salah satu variabel dengan suatu bilangan, dengan demikian diperoleh variabel lain, atau menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari garis tersebut. Setelah menemukan minimal 2 titik yang memenuhi persamaan, kemudian kita bisa menghubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis. Di sini sudah ada contoh dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu mengganti salah satu variabel dengan suatu bilangan. Dengan demikian diperoleh variabel lain. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3 dengan X dan Y itu variabel pada bilangan real. Nah, kita akan ambil 2 nilai X, misalnya ya, kita mau ambil nilainya yaitu 2 dan 4. Ya, karena untuk memudahkan penghitungan ini kan setengah ya, maka kita ambil aja X-nya ini adalah bilangan genap. Karena bilangan genap ini bisa ya kalau dikalikan dengan setengah. Kemudian kita membuat tabel. Nah, buat tabel seperti ini, di mana X-nya ini tadi kita ambil adalah 2 dan 4. Kemudian di sini sudah ada persamaannya. Kita hitung setengah dikali 2 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian setengah dikali 4 ya, setengah dikali 4 itu 2 ditambah 3, 5. Maka titik X, Y nya yang kita dapat adalah 2,4 dan 4,5. Kemudian di sini kita akan gambarkan kedua titik tersebut, yaitu pertama 2,4 dan 4,5. Nah, setelah mendapat 2 titik ini, berarti kita bisa membuat sebuah garis lurus seperti ini ya. Nah, inilah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3. Bisa dipahami ya. Sekarang kita akan ke contoh berikutnya, yaitu dengan cara yang kedua, menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari garis tersebut. Masih soal yang sama, cuma dengan cara yang kedua. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3 dengan X dan Y variabel pada bilangan
real. Oke, yang pertama kita akan menggunakan titik potong garis dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita tulis dulu di sini persamaannya adalah Y sama dengan setengah X ditambah 3, di mana Y ini adalah 0, berarti 0 sama dengan setengah X ditambah 3. Setengah ini kita pindah ruas ke kiri ya, berarti dia min setengah X sama dengan 3. X sama dengan 3 dibagi dengan minus setengah ya. Kemudian kita rubah menjadi perkalian jadi min 2 per 1 begitu ya. Maka X-nya di sini adalah min 6. Maka bisa kita dapat nih, jika dia memotong sumbu X, maka titiknya yaitu adalah min 6,0 karena X-nya min 6, Y-nya 0. Kemudian yang kedua kita mencari titik potong garis dengan sumbu Y, di mana X-nya ini adalah 0. Y sama dengan setengah X ditambah 3. X-nya 0 ya, berarti Y sama dengan setengah dikali 0 karena X-nya 0 ya, ditambah 3. Y sama dengan 3. Nah, maka bisa kita dapat nih, titik yang memotong sumbu Y itu adalah 0,3. Nah, di sini kita sudah dapat ya 2 titik. Kita akan gambar ke dalam bidang kartesius. Yang pertama adalah min 6,0, berarti dia di sini. Kemudian 0,3, berarti ada di sini. Nah, kemudian dari 2 titik ini kita hubungkan sehingga membentuk sebuah garis lurus, maka garis inilah merupakan persamaan dari Y sama dengan setengah X ditambah 3. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2, sama aja. Latihan soal, diketahui persamaan Y sama dengan min 1/2X ditambah 4. Yang pertama, gambarlah garis dengan persamaan tersebut pada bidang kartesius. Jika titik Q adalah min 2, B terletak pada garis tersebut, tentukan nilai B. Kemudian tentukan letak titik Q pada bidang tersebut. Untuk menjawab ini, yang pertama kita akan menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan min 1/2X tambah 4 ya. Dengan cara yang pertama, yaitu mengganti salah satu variabel dengan suatu bilangan sehingga akan mendapatkan nilai variabel yang lain. Nah, di sini saya akan mengganti nilai X ini dengan angka 2 dan angka 4. Kenapa? Karena di sini penyebutnya 2 ya. Penyebutnya ini bilangan genap, maka kita akan ganti nilai X-nya ini dengan bilangan genap juga agar bisa dibagi gitu. Oke, kita buat tabel di mana di sini X-nya itu adalah saya ambil 2 dan 4. Kemudian di sini ada persamaan Y sama dengan min 3/2X ditambah 4 ya. Di sini kan min 1/2 saya rubah jadi min 3/2 X tambah 4. Kita substitusikan nilai X-nya 2, maka min 3/2 dikali 2 ditambah 4. Min 3/2 dikali 2 ini habis ya, 2 sama 2 ya. Berarti tinggal min 3 tambah 4 yaitu 1. Kemudian kita substitusikan X-nya 4. Berarti min 6 ditambah 4. Hasilnya adalah min 2. Maka titik X, Y-nya dapat 2,1 dan 4, min 2. Sekarang kita akan gambar ke bidang kartesius. Yang pertama adalah 2,1 dan 4, min 2. Ini ya. Dari 2 titik ini kita akan hubungkan menjadi sebuah garis seperti ini. Maka inilah garis dengan persamaan Y sama dengan min setengah X ditambah 4. Seperti itu. Sekarang kita akan jawab yang B. Jika titik Q adalah min 2, B terletak pada garis tersebut, tentukanlah nilai B. Untuk menjawab yang B, kita tulis dulu ya persamaannya. Kita menggunakan persamaan yang ini. Y sama dengan min 3/2 X tambah 4 ya. Kita rubah min 1/2-nya jadi min 3/2. Di sini diketahui Q-nya itu adalah min 2, B, di mana X-nya min 2 berarti Y-nya adalah B ya. Berarti di sini Y-nya B
Kemudian min 3 per 2, X-nya diganti menjadi min 2 ditambah 4. B sama dengan min 3 dikali min 1. Min ketemu min, positif jadi 3 ditambah 4. Maka B-nya adalah 7. Didapatlah berarti titik Q itu adalah min 2,7. Maka bisa kita jawab poin C, di mana letak titik Q? Nah, letak titik Q itu ada di min 2,7. Nah, di sini adalah titik Q. Bisa dipahami ya? Sekian dulu penjelasan saya mengenai persamaan garis lurus dan bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.